Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya di sini akan mempresentasikan hasil diskusi saya Muhammad Nurhuda Zukroni dan teman saya Muhammad Zaki Abdurrahman Wahid eh, yang berjudul Hukum tentang Anak dan Kekuasaan Orang Tua terhadap Anak. Yang pertama yaitu tentang pengertian anak. Ditinjau dari segi yuridis, pengertian anak di mata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa, orang yang di bawah umur atau keadaan di bawah umur, atau kerap juga disebut sebagai anak yang di bawah pengawasan wali. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak pada bab 1 dijelaskan pada pasal 1 dan 2 dijelaskan pengertian anak adalah seorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum menikah. Untuk selanjutnya kedudukan anak. Kedudukan anak itu ada dua. Yang pertama anak yang sah, yaitu anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Jadi perkawinan yang sah di sini adalah perkawinan yang sah secara hukum agama ataupun hukum yang berlaku di negara atau di Indonesia itu sendiri. Lalu yang kedua yaitu anak luar kawin atau anak yang di luar perkawinan. Dalam penjelasan pasal 186 kompilasi hukum Islam disebut bahwa yang dimaksud dengan anak yang dilahirkan di luar perkawinan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah atau akibat hubungan yang tidak sah. Jadi maksudnya di sini anak ini itu dilahirkan atau melewati hubungan sebelum terjadi pernikahan yang sah menurut agama ataupun negara, atau secara singkat bisa disebut bahwa anak ini adalah hasil dari perbuatan zina menurut agama Islam, begitu. Yang selanjutnya yaitu tentang kekuasaan orang tua terhadap anak. Yang pertama yaitu kekuasaan orang tua terhadap diri anak yang diterangkan pada pasal 299 BW, menentukan bahwa selama perkawinan orang tua masih berlangsung, maka anak-anak berada dalam kekuasaan orang tua sampai anak itu menjadi dewasa, selama kekuasaan orang tuanya itu tidak dicabut. Nah, kekuasaan orang tua yang dicabut itu biasanya itu karena orang tua tersebut itu melakukan pelanggaran terhadap anak tersebut, yang melanggar hak-hak dari anak tersebut, sehingga keputusan hakim untuk mencabut hak-hak orang tua dari hak-hak keorangtuaan dari orang tua tersebut untuk kebaikan si anak itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu kekuasaan orang tua terhadap harta benda anak. Pengurusan ada orang tua yang melakukan kekuasaan orang tua yang pada umumnya pada bapak, dengan maksud agar anak itu diwakili dalam segala tindakan yang masih dianggap tidak cakap. Pasal diterangkan juga pada pasal 307 BW menyatakan bahwa siapa yang melakukan kekuasaan orang tua atas anak mempunyai hak pengguguran atas benda anak tersebut. Jadi anak itu kan belum Jawa, istilahnya belum Jawa, belum mengerti
apa itu uang, apa itu barang, bagaimana cara menurut barang lah. Dari itulah maka kekuasaan orang tua di sini sebagai wali atau sebagai wakil dari anak tersebut untuk mewakilkan barang ini, mewakilkan barang milik anak ini menjadi dia yang mengurus begitu. Entah itu berupa barang, entah itu berupa uang, sampai si anak ini beranjak dewasa dan dan paham tentang hal-hal tersebut begitu. Untuk selanjutnya yaitu kekuasaan orang tua untuk mewakili anak dalam yang belum dewasa ini dalam melakukan perbuatan hukum di dalam dan di luar peradilan. Jadi jika anak ini tersangkut dalam peradilan atau terkena suatu pasal, maka orang tua berhak mewakili atau mendampingi dalam proses pengadilan ataupun proses untuk mencari jalan tengah untuk suatu hukum tersebut. Yang selanjutnya yaitu adopsi. Adopsi itu menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 Ayat 9, anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan pembebasan anak tersebut di dalam lingkungan keluarga orang tua angkat, keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak. Berdasarkan konsep Islam, pengangkatan seorang anak tidak boleh memutus nasab antara anak dengan orang tua kandungnya. Jadi anak yang diadopsi atau itu secara hukum itu hanya mengalihkan hak dan kewajiban dari anak tersebut ke dari orang tua kandung si anak tersebut ke yang sang pengadopsi. Jadi tanggung jawab tanggung jawab untuk memberi pendidikan, tanggung jawab untuk kehidupan sang anak itu beralih kepada sang pengadopsi, dan juga hak dari anak tersebut itu juga beralih kepada sang pengadopsi. Tetapi tidak boleh memutus sanad dari anak tersebut. Jadi anak tersebut itu masih berstatus anak dari orang tua kandung itu sendiri. Jadi anak tersebut itu juga harus tahu siapakah ibu kandungnya dan nasabnya itu siapa begitu. Yang selanjutnya yaitu perwalian. Perwalian secara terminologi adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua atau orang tuanya masih hidup tetapi tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Selanjutnya yaitu perwalian. Pada pasal 107 ayat 2 kompilasi hukum Islam menyebutkan perwalian meliputi perwalian diri dan harta kekayaan. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya. Berbeda dengan pendapat Profesor Muhammad, beliau berpendapat bahwa perwalian ke dalam 3 kelompok, yaitu pertama perwalian terhadap jiwa atau anak itu sendiri, yaitu yang kedua perwalian terhadap harta atau apa yang dimiliki oleh anak tersebut. Terus yang selanjutnya perwalian
yang berkaitan dengan pengawasan terhadap urusan yang berhubungan dengan masalah-masalah keluarga seperti perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan anak, kesehatan dan aktivitas anak, yang hak kepengawasan pada dasarnya berada di tangan ayah atau kakek atau para wali yang lain. Pada pasal 107 dan 108 komplikasi hukum Islam menyebutkan bahwa wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikir sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik atau badan hukum. Jadi orang gila ataupun orang yang masih kecil atau belum menikah atau masih kurang dari 21 tahun itu tidak bisa sebagai perwali atau tidak bisa menjadi wali. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya atau ada pertanyaan bisa ditanyakan di forum yang telah disediakan. Apabila kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.